kemudian Yesus. Itu betul. Ya. Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhan itu kayak mana. Ya. Yesus yang menjelaskan, Yesus yang mentafsirkan. Bukan pendeta yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Kristen yang mentafsirkan tentang Tuhan, sehingga Yesus pun jatuh menjadi Tuhan. Bukan, tapi Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak Tuhanlah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Dia yang berarti itu dia kan. Oh, itu salahnya. Yesus itu dia. Ah, itu salahnya itu di situ. Ketika Anda sabar. Ketika ada seorang guru datang kepada Anda menjelaskan tentang gunung, Anda menuduh guru ini gunung. Ketika Yesus datang menerangkan tentang Tuhan, Anda mengira Yesus inilah Tuhan. Anda sama seperti orang pagan yang menganggap Paulus itu sebagai dewa Hermes. Konteksnya Bang Juma, karena gunung itu ada fisiknya, sementara Allah Bapa itu tidak ada fisiknya. Makanya iman yang berbicara di sini gitu loh. Oh, nggak bisa. Kita bedakan. Sekarang gitu begini. Loh. Karena gunung itu guru menjelaskan gunung karena gunung itu ada fisiknya, ada barangnya gitu loh. Sementara Allah Bapa itu tidak berwujud. Dengan adanya Yesus itulah kita mengenal Allah Bapa gitu loh. Jadi kalau ada seorang pendeta menerangkan tentang setan yang tak terlihat, itu berarti pendeta itu setannya gitu? Bukan. Setan itu kan nggak berwujud juga, bro. Nah, ya iya, sama seperti Tuhan tidak berwujud. Ya, enggak. Nah, seorang pendeta menjelaskan tentang setan, karena setan itu tidak berwujud, maka guru itu adalah, pendeta itu adalah setan. Tadi menjelaskan tentang gunung, Anda katakan gunung itu berwujud, maka guru itu bukan gunung. Yang tidak berwujud setan. Pendeta menjelaskan tentang setan, berarti pendeta itu adalah setan. Enggak, maksud saya kan Anda tadi menganalogikan itu ibaratnya guru menjelaskan gunung gitu kan, sementara Anda menyangkal tidak ada karena gunung itu wujud. Nah, sekarang setan tidak berwujud. Pendeta menjelaskan tentang setan. Karena setan itu tidak berwujud, maka pendeta itulah setan itu gitu. Gantian bicara, bro. Kalau Manjuha bicara, jangan bicara Kan juga. gunung berwujud. Jadi saya ambil setan. Pak Bombong menjelaskan tentang setan. Berarti Pak Bombong itulah setan itu gitu. Itu, begitu logikanya. Jadi bukan pendeta yang menjelaskan kan. Yesus itu berkata, saya dengan Bapa kan satu, kan ada di kitab itu kan. Makanya kita mempercaya Yesus itu serta merta percaya Allah Bapa gitu. Baik. Ketika Yesus berak di celana, Bapa di mana? Allah Bapa itu kan bentuknya nggak tahu seperti apa. Dengan tadi katanya satu. Tadi katanya satu. Berarti yang Anda lihat itu adalah Bapa itu sendiri, begitu? Ya itulah. Dengar dulu. Berarti ketika bayi dia di celana nggak bisa cebok sendiri, berarti Bapak demikian juga adanya. Kalau itu yang Anda pahami, satu dalam arti kata Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Yesus ada di bumi, Bapaknya di surga. Tapi Anda katakan satu. Kayak mana ini? Bolehkah kita itu beragama pakai akal sikit-sikit? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 6, nomor 17, 18 dan 19 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau satu yang dimaksud itu satu ajaran. Yesus berkata apa berdasarkan perintah Bapa. Yesus melakukan apa berdasarkan perintah Bapa, maka disebutlah satu. Kalau Anda maksud adalah satu hakikat bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti pada saat Yesus berak di celana, berarti yang berak di celana itu adalah Sang Bapa pencipta alam semesta gitu. Coba, silakan. Ya karena Yesus itu kan manusia, lahir dari manusia, atau juga dia makan ikan. Berarti Bapak juga lahir sebagai manusia. Itulah saya bilang logika iman kamu memang begitu. Kalau logika iman kami bukan begitu. Lalu logikanya aku dan Bapak dan satu itu apa, Bang? Sekarang kalau bicara logika kita, bagaimana Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, Baginda di bawah? Coba logikakan dulu tuh. Tapi Anda yang melakukan itu adalah pencipta alam semesta, bukan Rasulullah. Ya, apa katanya Baginda yang membela bulan? Kan seluruh nabi bermukjizat itu bukan logika Anda. Bisa nggak kau jelaskan itu? Tapi kau gampang sekali itu, Bang.
Gampang sekali. Apa? Seorang nabi mampu melakukan apa saja karena dia adalah utusan Tuhan. Tuhan yang melakukan apa yang kemudian nabinya ingin perlihatkan. Sama seperti Yesus membangkitkan orang mati. Bukan Yesus yang membangkitkan, tapi Tuhan yang mengutusnya yang melakukan itu melalui mukjizat yang diberikan kepada Yesus. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW membelah bulan, bukan dia, bukan beliau yang belah bulan. Panjang. Yang belah bulan itu Allah melalui perantaraan Rasulullah. Kan saya ikutin logika kamu memahami ajaran Bang Kristen. cuma Kan Yesus gitu. tidak mengenal Allah. Kamu kan pakai logika kamu memahami ajaran Kristen itu, jadi nggak connect gitu. Lalu Itulah Anda itu. memahami agama sendiri itu dengan apa? Dengan akal? dengan Atau dengan adanya imani Yesus. saja? Yesus tidak Dengar dulu. mengenal Allah. Dengan adanya Yesus itu kita mempercaya Allah Bapa pencipta langit dan bumi ini. Titik. Itu. Oke, berarti apakah Allah Tidak pencipta dengan langit dan siapapun. bumi? Apakah Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Yesus? Bapa yang pencipta Bagian dari dia. bukan Allah. Bagian dari dia. dia. Maksudnya Iya. bagian dari dia itu maksudnya Tuhan belah diri gitu. Membagi diri menjadi dua. Itu logika Anda. Karena itu bagian. Lalu apa yang Anda ingin jajakan di sini? Itu logika saya. Lalu Anda menyampaikan dengan logika Anda atau apa ini? Apa yang Anda pakai untuk menganalogikan iman Anda itu apa? Nah sekarang Ah. kalau memang saya ini nih ya, karena dia bagian Allah Bapa itu, buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu dia menghidupkan orang mati di dirinya atau Allah yang membangkitkan orang mati itu? Ya, dari dianya, dia melalui Yesus itu. Bagaimana Itulah- kalau itu- pernyataan saudara itu dibantah Yesus itu sendiri? Gimana bantahnya? Oke. Ada bantahan enggak? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat dibilang? membuat apa-apa dari diriku sendiri. Jedor. Berarti dia bagian dari itu, bagian dari Allah itu dia sendiri. Kan itu. Makanya itu Tritunggal. Makanya Berarti tidak dapat kalian. Makanya saya bilang kacamata kalian itu bukan sekarang kacamata begini. hitamnya. Sekarang Yang memang begini. ajaran- Anda percaya nggak Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Anda percaya nggak? Percaya, Ah. percaya. Lalu Yesus ini Karena yang semua adalah dirinya apa yang dibuat sendiri itu adalah perintah. Bapa itu sendiri kan? Perintah Allah Bapa. Apa yang diperbuat Yesus itu semua perintah Allah Bapa. Dan Berarti juga dia pesuruh. dilahirkan. Berarti dia pesuruh kan? Ya, makanya ada keimanan Kristen itu Tritunggal. Lah, kenapa harus Anda Itu. bawa ke situ? Itu iman saudara. Sekali lagi saya katakan, iman Nah, saudara satu bagian silakan, itu. kepercayaan Ya, saudara Bapak, silakan. Bapak. Ini kita sedang membahas kebenaran hakiki. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Anda memahami Betul. bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Bapa tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya. Jadi Iya. memang Mulai kena kalau dia nih, kalian mulai kena pakai dia. logika Anda, Iya. nggak bakalan terima itu. Loh, Konteksnya Anda di situ. Toh juga nanti di hari kiamat bukan Allah Bapa yang turun kok, Yesus kok. Anda itu apa kita kemudian, kritisin ketuhanan Yesus itu? bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan Anda sementara yang dia mengkritisi manusia? ketuhanan Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan? Dari Dengan aspek cara apanya? lahirnya lah melalui perawan Maria, itulah kekuasaan Allah Bapa itu menunjukkan kekuasaannya Iya, emang. dan bisa menjalankan Kan itu penjelasan saya tadi di awal. Itu penjelasan saya. 3 SKS saya sudah jelaskan itu tadi. Bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Sekarang unsur apa yang bukan ciptaan seperti manusia. Ya udah, selesai kita. Oke, selesai. Tepuk tangan. Iya. Yesus ciptaan, Ciptaan tetapi bukan bukan seperti manusia. ciptaan kita manusia. Betul, karena Iya. dia diciptakan tanpa ayah. Udah selesai kita. Selesai, udah. bubar. Bubar. Surah An-Nisa Yesus ada di Anda surah sudah Al-Qudus akui ada. ciptaan, selesai. Atau salah ngomong nih. Atau kalau salah ngomong Anda ditarik sudah nih. mengakui Yesus itu ciptaan. Udah, selesai. Enggak, siapa tahu dia salah ngomong Bang Yuma. Berarti Kristen sama dengan penyembah manusia yang bukan ciptaan biasa. Udah selesai.
Bubar, semua bubar. Daripada Allah Bapa itu. Jangan. Bubar, Belum bubar, kebagian. semua bubar. Yang ada di YouTube, yang ada di Komal TikTok, bubar. Semua sudah terjadi. Semua sudah diakui oleh saudara kita. Yesus adalah Dia ciptaan. dari surga, bukan dari Kan bumi. baru satu orang yang ngakui Anda bang, harus kok disuruh bedakan dengan bubar bang? manusia. Itulah kelebihan Yesus. Enggak, Tidak kalau ada sudah pengakuan mewakili bahwa Yesus itu ciptaan, selesai. Yesus adalah ciptaan yang luar biasa. Yes, karena di Al-Quran pun dikatakan demikian. Yesus itu adalah makhluk pilihan Tuhan. Yesus itu adalah hamba yang sangat luar biasa yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Udah selesai. Tapi statusnya tetap aja ciptaan, bukan Tuhan. Terus kenapa Anda mengkritisi ketuhanan Yesus? Anda udah akui loh tadi, ngapain sih kalau Kenapa saya Anda mengkritisi? mengkritisi Tuhan Yesus? Karena Yesus itu ciptaan, Anda tuhankan. Kan udah, Anda sendiri mengakui kok. Apalagi? Loh, ini ketawa apa nangis sih? Tuhan itu sebenarnya apa? Kan penguasa. mulai lagi belok-belok deh. Tuhan itu kan artinya penguasa. Tapi Yesus tidak berkuasa. Nggak ada, Apa itu salahnya cuman- kita mengatakan Yesus itu ada Tuhan? Lah, karena dia bukan Tuhan. Salah itu. Yesus Emang artinya Tuhan itu apa? Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Itu kesaksian Yesus. Barang siapa yang mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia kerasukan roh jahat. Dah selesai kan? Gak usah panjang lebar lagi kan? Dah, silakan diambil alih Bang Handi. Kelas saya udah selesai, silakan. Bang, kalau kita bubar terus kita ngapain? Ntar dulu. Jadi jelas di sini loh, kamu udah akui Yesus itu ciptaan berbeda dengan ciptaan manusia pada umumnya. Ya jelas memang gitu loh. Ya kalau Anda sudah mengakui itu, kalau kamu masih menuhankan dia, artinya kamu menuhankan ciptaan yang luar biasa itu. Selesai sudah kan di situ. Nggak usah diperpanjang lagi gitu loh. Nah, nanti kalau kamu ketemu saudaramu, teman-temanmu, pendetamu, kasih tahu lah. Ajar itu pendeta. Hoi pendeta, percuma kau berbusa-busa mencari perpuluhan. Kau ajarin kami bodoh-bodoh tiap hari. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan, ternyata Yesus itu ciptaan yang luar biasa dari Sang Pencipta. Kasih tahu tuh pendeta, suruh tanda tangan. Tepuk tangan semua. Itu loh. Nangis loh. Atau salah ngomong mau ditarik? Bro, kalau salah ngomong mau ditarik, ayo ditarik, gua mainin lagi nih. Halo. Gimana? Kenapa? Atau mau ditarik lagi perkataanmu? Kalau Yesus itu ciptaan, Apanya? Bisa dibilang ciptaan, bisa dengan apa ya? Allah itu sendiri gitu loh. bagaimana maju Memang dia lagi nih? diciptakan dari Bunda Maria, dari rahim. Iblisnya nggak terima Bang Handi. Iya. Gitu loh. Oh jadi dia ciptaan, dia pencipta juga? Allah sebenarnya itu kan sekarang saya tanya. Kenapa lagi Iya, sini sekarang orang ini? saya tanya kalian, sesembahan Anda aja kan nggak tahu seperti apa, tapi Anda aja percaya dengan itu. Apalagi kami pernah ada di dunia ini menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Apa yang kita mau kritisin dengan dia? Dialah Tuhan itu, kan gitu loh. Oh berarti Tuhanmu laki-laki, pernah disunat? Enggak lagi. Tuhan itulah itu Yesus itu. Ya udah. Oke, baik. Tuhanmu kamu Yesus dirubah ya. Nah, Tuhannya Maria siapa? Jangan-jangan Tuhanmu beda sama Tuhannya ibunya Tuhanmu. Ayo, Bro, jawab. Lo tiap hari itu aja pertanyaan lo. Bosan gua. Ya makanya lu tadi udah tobat, Yesus itu ciptaan. Dan luar biasa. Lu berusaha lagi. Dari dulu itu aja pertanyaan. Tuhannya si Maria siapa? Ya biar nabok sekalian gitu loh. Jadi enggak lu ganti-ganti pertanyaannya, bosan jawabnya. Tadi kamu udah akui Itu semua yang ditanya. Yesus itu diciptakan luar biasa. Sekarang kamu nekat lagi menuhankan dia. Ya kalau begitu sekalian aja Tuhan kan anak orang gitu loh. Dulu.
logikanya, ilmiahnya dia diciptakan karena lahir dari perawan Maria. Kan Oh, berarti Yesus diciptakan. Nah, itu ilmiah. Berarti Ya, Yesus diciptakan. Bisa dia Ntar dulu. Iya, karena Iya lahir dari udah. Maria. Jadi Tuhanmu Bisa dia diciptakan. Tuhan karena dia bukan dari dunia ini. Iya, sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan Yesus? Allah Bapa yang tidak berwujud itu, bro. Oke, Udah. ya terus Tuhanmu yang mana? Yang diciptakan atau yang mencipta? Yang menciptakan sama yang ciptakan, dua-duanya. Berarti Makanya Tuhanmu dua. Trinitas. Berarti Tuhanmu dua. Penyebutannya yang tiga, tapi hakikatnya satu. Ah, ini namanya iblis nih yang ngomong nih. Udah tiga dibilang satu. Ini namanya kamu ini nggak normal. Kamu sakit, bro. Udah kamu barusan ngomong tiga, kok bilang satu. Pencipta lu Tuhan kan, yang ciptaannya lu Tuhan kan. Artinya lu menambah Tuhan. Ini namanya nih, kau lagi dalam keadaan sakit. Kamu sakit ini, bro. Sembuhlah. Anda yang sakit. Kalau iman saya itu apapun kau bilang tidak bisa tergoyahkan. Nah, kau bilang tadi tiga, tapi lu bilang satu. Tuhanmu itu adalah satu. Tuhanmu pencipta. Tuhan kamu juga yang diciptakan. Gimana ceritanya? Pencipta yang diciptakan, lu gabung, lu jadiin Tuhan. Gimana ceritanya, bro? Kamu aja nggak jelas seperti apa kamu bisa percaya dengan. Gimana ceritanya pencipta dengan yang diciptakan lu gabung menjadi satu, baru lu Tuhan kan gitu loh. Gimana ceritanya? Oke. Ini yang ngajarin kamu siapa? Dengar ya. Dengar dulu. Allah Bapa pencipta langit ini bisa nggak kau gambarkan seperti apa? Nggak bisa digambarkan, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Oh, oke. Dengan itulah dialah turun melalui Yesus itu dilahirkan dari Bunda Maria untuk menyatakan semua apa yang mau diinginkan Allah Bapa itu. Itu Oh, jawabannya. jadi Bunda Maria mengandung pencipta. Iya. Kan Allah Bapa itu kan maha kuasa. Iya, jadi pencipta. apa aja kan bisa. Pencipta ini masuk ke dalam kandungan Maria, begitu? Ya, ya. Memang di surat di kitabmu juga itu tertulis ada lahir Buset dari Maria. dah, gitu loh. Emang Kenapa Bunda kamu pungkiri? sebesar apa sih kandungan Maria bisa menampung yang maha kuasa itu, yang maha besar itu? Segede apa kandungan Maria? Itulah pemikiran kamu sempit. Kan Tuhan itu maha Nah, kau kuasa. yang memasukkan Tuhanmu Jadi ke dalam apapun kesempitan bisa, kok. bukan siapapun bisa. Kalau memang dia berkehendak. Kamu yang memasukkan, kamu yang memasukkan pencipta ke dalam rahim Maria, bro. Secara Kamu yang memasukkan sang pencipta ke dalam rahim Maria. Kamu yang ngomong barusan. secara logika bisa nggak melahirkan perawan, tapi itu terjadi. Ah, itulah kuasa Allah. Yang dilahirkan Maria, manusia atau Tuhan? Manusia, kan Maria manusia. Berarti Yesus manusia. Iya, dia makan ikan asin kok, makan kue kok. Memang dia manusia di dunia Ya ini. udah, berarti kau menuhan. Kalau manusia ini kau anggap Tuhan, berarti kau menuhankan manusia. Selesai. Iya. Jadi Apa Tuhanmu salahnya? manusia. Iya, apa salahnya? Ya udah, Tuhanmu manusia. Ya nggak salah. Menurut lu nggak apa-apa, silakan saja. Ya daripada Anda tidak tahu seperti apa Tuhanmu, Siapa bilang nggak tahu? seperti apa coba jelaskan dulu. Ya, Tapi Anda percaya dengan itu, Anda berarti iman Anda itu abstrak, ilusi. ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan saya bukan manusia, gitu aja. Berarti iman Anda lebih sengklek, percaya tidak tahu seperti apa. Abstrak, ilusi. Kalau begitu imannya Bunda Maria sengklek juga dong kalau begitu. Kenapa? Karena Bunda Maria tidak menuhankan anaknya loh. Dia menuhankan yang maha goib itu, yang tidak terlihat. Yesus sendiri berkata di Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu Tuhan itu yang dimaksud Yesus. Itu Bapa yang tidak bisa dilihat, Gimana? bukan Allah. Tapi kamu datang ini mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dilihat, ya silakan saja. Artinya Tuhanmu itu laki-laki. Saya nggak bisa ngebayangkan siapa yang menyunat Tuhan. Itu Gitu loh. Bapa Bang, Dan yang kamu tidak- juga harus konsisten bahwa yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhanmu. Jadi kamu pernah kehilangan Tuhan satu biji waktu dia mati Gini. 3 hari.
Gini Andi, kan ada ayatnya juga mengatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai anaknya yang tunggal diserahkan untuk menyelamatkan umat manusia. Anda lupa dengan ayat itu. Diserahkan kepada siapa? Saya ini karena Kepada manusia, makanya dia rancunya salib. Alkitab kita. Penyebar diserahkan kepada siapa Yesus? Ya, untuk menebus dosa manusia itu. Iya, karena diserahkan ada kepada siapa? keturunan dari Adam karena Diserahkan kepada siapa? ya itulah penyalipan itu. Oh, diserahkan kepada Kepada tentara manusia. Romawi untuk dibunuh. Yo, Baju malah ambil adil lagi nih, lebih parah ini. Nauzubillah min salik. Ini Ya, Bang Handi, dulu. daya tangkapnya nggak bisa. Nggak bisa Bang Handi. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang sangat rendah IQ-nya daya rendah, tangkap. IQ-nya rendah, IQ-nya rendah. Ini Tuhannya katanya dia kenal yang mana bang? Tuhanmu apa yang hitam, yang negronya atau yang Chinese? Yang mana pilih nih? Kau kenal tuh Tuhanmu nih? Iya, giliran saya dulu beri kesempatan Ya, dulu. ya. John, kau belajar bahasa Indonesia dulu, John. Kau belajar bahasa Indonesia dulu. Dia pernah stroke. Kalian ciptakan Deng, saya. dia pernah kena stroke. Goblok Dia pernah sih. kena stroke ini. Jadi ngomongnya gini nggak apa-apa. Silakan mana Tuhanmu pilih. Iya ini tadi Bang Juma bilang si John saudari. Bang Juma si John ini laki-laki loh. Masa bilang Laki-laki saudari? dia. Laki-laki dia Bang. Bang Cuma, ingat ya, Bapak Yesus yang umur hidup Bang Yesus Cuma ingat memanggil ya. Bapak. Bang Juma ingat ya. Bapak. Ezra, mana Tuhanmu, John? Mana Tuhanmu? Ya, kalian menghina saya saja. Mudah-mudahan Karena Bang Juma saya gak lagi menghina makan ya. pencipta. Sempat lagi makan keselak dia. Bang Juma ingat ya Bapak. Oke, silakan Mbak, silakan. Apa yang ingin? Laki-laki dia Bang. Oh iya, Saudara John. Laki-laki jadi-jadian Iya. itu. Oke, Ya. Saudara John, apa yang ingin Anda bicarakan? Silakan. Ya, saya bicarakan dulu ya. Ya, Menurut tradisi Yahudi, ya. itu tidak ada akal kata Allah. Mereka tidak kenal itu. Camkan itu. Oh. Bahkan di dalam kitab Taurat, ya, kitab pertama, kitab Musa, tidak ada kata Allah. Hmm. Harus paham. Lanjutnya Alkitab kami, terjemahan bahasa Indonesia. Mm-mm. Di sini karena terjemahan diikuti dengan bahasa Arab, jadinya Allah. Kenapa dikutip? Kenapa dikutip? Lucu kali. Kenapa dikutip nama Tuhannya umat Islam kalau gitu? Kenapa? Kalau ternyata kata Allah itu salah. Bang Suma tanya aja di LAI Lembaga Alkitab Indonesia ya Bang. Itu bukan. Iya. Bukan. Berarti ranah kitab saya. Anda salah dengan menggunakan kata Allah. Iya, karena Allah Oke, tepuk tangan. Iya Dah. katanya. Ya, udah. Berarti selama ini Kristen mengkitabkan kitab yang salah. Udah selesai. Sebuah agama, suatu agama, kitabnya bermasalah atau kitabnya salah, maka agama itu salah. bukan bermasalah, Bang. Bukan Tapi- bermasalah terjemahannya, tapi terjemahannya yang lanjut, bukan bermasalah. Oke, Ya, Bang. oke. Ya, Bang. Terjemahannya itu yang benar apa? Yang benar itu Adonai Elohim. Adonai itu bukan bahasa Indonesia. Iya. Kitab Anda kan bahasa diterjemahkan. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Iya. nama Tuhan yang Akar-katanya benar, bahasa Ibrani kan, Bang? nama Tuhan, nama Tuhan yang benar dalam bahasa Indonesia itu apa? Nah, gini ya Bang, seumpamanya Abang Adonan, ini kan adonan. kitab Abang ini kan berbahasa Arab kan? Asli Enggak, kan bukan. berbahasa Jangan Arab. lari kepada kitab saya. Ini sedang kita bahas tentang nama Allah yang Anda katakan salah. Nah, Nah, ketika ini kitab saya Anda, sabar dulu, bahas sabar ini, dulu, Bang. sabar. Ketika dengar, ketika kitab Anda masuk ke Indonesia,
untuk supaya nama Tuhan itu menjadi benar, nama Tuhan Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan apa? Jawab. Gini ya Bang, ini kan Abang percaya Quran kan, berbahasa asli bahasa Arab kan. Jangan bahas kitab saya, nama Tuhan saya Allah. Kitab suci saya Al-Quran. Bahasa yang ada di dalamnya bahasa Arab. Itu tak ada masalah. Sekarang yang bermasalah kitab Anda. Anda kan mengakui tadi kitab Anda bermasalah karena salah terjemah. Oke. Sekarang untuk membenarkan terjemahannya, nama Tuhan Anda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang seharusnya itu nama yang dipakai apa? Silakan. Nah, seharusnya nama yang dipakai itu Adonai Elohim. Adonai itu bahasa Ibrani, Cak Bombom. Yang ditanya ini bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan Anda itu apa? Sang Kuriang, Nah, ini kan Tukul, berubah secara Timbul, drastis. Ucluk, secara Cuplis, Dari atau apa? Dari Adonai Elohim juga menjadi Allah. Mati meja. Kenapa bisa lari ke Tuhannya umat Islam? Katanya salah. Tuhan umat Islam itu katanya salah. Kitab Anda ini kan bahasa Yunani. Kitab Anda bahasa Yunani. Kitab Anda bahasa Yunani. Yunani adalah kitab Anda. Ketika Anda mengatakan terjemahan kitab Anda salah dengan menggunakan kata Allah, maka yang benar harusnya menggunakan kata apa? Satu, timbul, tukul, Petrus, cuplis, toples, bom-bom, atau apa? Intinya gini abang ya, dalam kitab asli kami bahasa Ibrani tidak tertulis Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, I know. Sekarang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan Anda siapa? Petrus? Nabi Musa dan semua nabi. Oh, nama Tuhan Nabi Musa udah. Saya tidak suruh Anda cuci muka. Yang saya tanya, kitab Anda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan yang benar itu siapa? Kalau Allah kan salah menurut saudara tuh. Maka kitab Anda ketika masuk ke Indonesia, nama Tuhan Anda disebut apa? Yang benar. Kan saya sudah bilang, kalau gitu abang tanya aja di lembaga kitab Indonesia. Oh, dia nggak ngerti dia. Itulah yang saya katakan bahwasanya ketika sebuah kitab, sebuah agama bermasalah, maka agama itu bermasalah dan otak penganutnya pun bermasalah. Ini dia. Tanya aja ke lembaga apa-apaan. Anda mengatakan salah, berarti Anda mampu mengkritisi. Ketika orang mengatakan salah, berarti dia tahu yang benar. Sekarang pertanyaan saya, yang benar itu menurut Anda yang mana? Tukul, Timbul, Darto Helen, Malih, siapa? Cuplis, Toples. Siapa nama Tuhan Anda itu yang benar? Ketika masuk ke Indonesia, menjadi apa nama Tuhan Anda? Kalau Allah itu salah, jadi apa nama Tuhan Anda? Ini namanya mengatasi masalah tanpa solusi. Ya, abang saya tidak pernah bilang kitab saya salah. Tetapi tadi Anda katakan terjemahannya keliru. Nama Allah itu tak dikenal di kitabnya Yahudi. Tapi kenapa Anda menggunakan kata Allah? Anda mengatakan itu salah, itu keliru. Itu masalah, aku bilang kan. Nah sekarang kalau itu salah, ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka Tuhan Anda yang adalah Theos selayaknya diterjemahkan dengan nama apa? Nyuhang, Nyong, atau apa? Jadi gini intinya ya bang. Intinya. Apa? Ini yang saya tanya intinya.
Intinya gini bang, intinya gini bang. Intinya bingung. Ketika kitab Taurat tidak menulis kata Allah SWT itu, Ini intinya inti ini. Intinya inti ini. Nabi Musa dan semua nabi sebelum Muhammad lahir tidak mengenal. Jadi nama Allah itu salah. Jadi nama Tuhan dengan menggunakan Allah itu salah. Nah nanti abang renungkan sendiri saja ya. Kecilek. Ada ya teman-teman Kristen, ternyata seorang Kristen pun kalau dia menanggalkan kata Allah dari kitab mereka, mereka bingung mau menggantinya dengan nama apa. Ganti aja pakai ini Banyuma. Ganti pakai, wih panjang banget ehonya. Ganti pakai nama skincare. Gimana? Skincare setuju? Bagus. Oke. Pandai Bang Adi, pandai Jadi Bang Adi. Coba bilang gitu Bang Adi. Allah abang itu. Udah. Ganti pakai nama skincare. udah. Iya. Udah diam. Diam aja John. Udah. Mari, Masih susah. mari kita jual Tuhannya si John skincare. Silakan Bunda Rama, jual Tuhannya dia skincare. Apa mulai yang kata? Pakai skincare enggak? Tuhan kami bukan manusia, Tuhan Anda itu yang perlu pakai skincare karena dia manusia. Betul? Betul. Itu dia loading lama dia. Dia juga ya. Ya betul juga ya katanya. Iman abstrak. Iman yang enggak ada punya akal. Akal bahkan dalam kitab pertama, kitab Taurat tidak mengenal Allah. Kasihan ya bang. Kalau saya Lebih kasihan lihat lagi abang. kitabmu. Iya, kalau saya lihat abang. Kasihan Iya katanya banget. iya. Lebih kasihan lagi kitabmu. Karena di situ muncul kata Allah yang Anda tidak akui sendiri. Jadi abang tidak boleh bawa-bawa nama Bapa karena Bapa di sini bukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh lala, udahlah. Bapa di sini adalah Udah kita berdosa kalau kita Elohim. biarkan saudara kita ini ngomong. Nggak perlu apa-apa, gua mainin dulu 5 menit. Habis oksigennya di dalam, habis. Baterainya Emang nggak ada lowbat. Yang kayak John, gini. Aduh, John, Tuhan kamu itu jenis kelaminnya apa ya? ya John nggak jelasnya. John, Tuhan kamu laki-laki atau perempuan? Pertengahan kali. Kalau Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia itu laki-laki bang. Oke, Ada jadi apa? Tuhanmu laki-laki ya? Mikir dia. Mikir. Laki-laki saya sudah bilang Yesus itu laki-laki. Enggak dirimu, laki-laki apa bukan? Tanya tadi. Kalau Tuhanmu laki-laki, John, Tuhanmu laki-laki, kenapa dia tidak menikah? Dia nggak suka perempuan. Nah karena dia kudus, bukan seperti Kudus. Muhammad. Ya. Kudus. Jangan mabuk. Jangan-jangan dia nggak Bukan normal. seperti Nabi Nuh yang Apa suka tidak? John, apakah Yesus itu normal atau tidak? John, Yesus waktu Yesus hidup normal enggak? Bagaimana? Normal enggak? Yesus menjadi manusia seutuhnya yang sempurna lahir dan batin, oke? Normal enggak dia? Normal. Kan saya sudah jelaskan, abang tuli ya, tuli atau apa Oke. ya? Ya, apakah dia suka? Apakah dia suka sama perempuan? Nggak ditulis tuh. Ah? Enggak ditulis tuh dia bilang. Oh, enggak ditulis. Tapi Yesus juga enggak ditulis kudus. Kenapa kau tambahin? Ngarang itu memang. Kenapa kamu bilang Yesus nggak ditulis kudus? Waduh, PA ini anak. Dia yang PA, dia kita dibilangin PA.
Walas. Susah ngomong sama umat-umat. Dia kalau kekunci dia menghujat, kekunci nggak bisa jawab, dia udah PA lah apa. Kekunci dia itu tuh congornya. Susah ngomong sama iman yang abstrak. Nah, ngomong udah nggak jelas mah menghujat kau itu nggak tahu diri betul. John, Tuhan kamu ada berapa sih John? John. Saya menghujat siapa? Coba. John, Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya. Berapa? Tuhan saya tidak dapat dijelaskan dengan angka, dengan jumlah, oke? Oh, jadi banyak. Kan saya sudah bilang Tuhan saya tidak dapat dijelaskan dengan angka atau dengan jumlah. Kalau Yesus itu Kalau dijelaskan dengan angka, dengan jumlah, berarti Tuhan itu terbatas. buset. Ada berapa yang bersaksi di surga? Iya. Oh wow. Ada berapa yang bersaksi di surga? Di surga itu yang bersaksi itu Bapa, Anak, dan Roh. Dan itu bukan Bertiga. angka, dan itu bukan jumlah. Itu berapa itu? Itu berapa? Atau berapa? Saya sudah bilang itu bukan angka, itu bukan jumlah. Padahal di situ disebut angka loh, disebut dengan kata trace dalam bahasa Yunani. Kitab ada enggak? Itu enggak. Di 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3. Berapa? Berapa? Sebab ada 3. Berapa? Terus Itu Yush. Giliran ketabok dengan Bibelnya sendiri. Yush. Ini sudah jelas-jelas ada 3. Kau bilang Tuhanmu enggak 3. Dasar kucluk penyembah Tuhan yang mati. tiga yang dimaksud itu bukan angka dan jumlah ya Bang. Jadi abang jangan sok-sok tahu. Oke? Sok Iblismu tahu suruh sekolah tentang dulu iman. kalau mau menipu. Sok tahu Iblis tentang yang iman ada di saya. dalam dirimu itu Sok tahu. kalau mau menipu jangan kayak gitu kali. Masa 3 bukan angka? Jadi 3 itu apa? Obat cacing. 3 di situ maksudnya adalah transendennya Allah. Aduh, ini anak Tuhan transenden, transgender kali. Iya, kayak John itu nggak jelas ini. Nggak jelas. Masa cowok Mau suaranya menipu nggak- itu di sini tidak ada orang Islam yang bisa kamu tipu, Cak Ayu. Nggak ada, orang Islam itu berakal semua. Masakan Bang, angka, itu bukan masakan saya 3 tipu, dibilang Bang. bukan angka. Bukan saya tipu. Lah, Tuhan itu kamu- transenden. Kalau Tuhan dia transenden, siapa dia yang ngajarin bukan- kalau dia Tuhan itu tidak transenden? sama. Apa arti transenden? Apa arti transenden? Tak Bingung dia. terbatas dan tak terhingga Bang. Ini terhingga cuma 3. Dasar kucluk. Kalau disebut 3 berarti cuma 3, bukan 4, bukan 5. Dia cuma 3, berarti dia terbatas. Cak Tidak Ayu. menjelaskan angka Bang. Ini Bang, sudah Bang, disebut tidak. angkanya 3. Kue dadar. Dari 3 di situ bukan menjelaskan angka. Itu menurutmu Atau karena kamu nggak pakai akal, kau pakai iman. Sudah jelas-jelas 3 disebut di situ itu bukan angka iya, katanya. Lalu 3 itu iman apa? saya. Kue lapis. Itu kan iman saya. Itu kan iman saya. Berarti imanmu bermasalah. Imanmu iman penipu berarti. Apa yang bermasalah? Ya, ini bermasalah imanmu. Tuhanmu 3, kau bilang bukan 3. Kan pembohong, penipu, pendusta. Sudah jelas-jelas disebut 3. Tuhannya 3. Para nabi tidak menghina Tuhanmu Allah. sudah disebut 3, kau bilang bukan 3. Apa sih orang ini? Nggak jelas. Iya. Sama kelamin. Abang yang bermasalah karena Allah itu tidak ada. Alias Terus kenapa kamu menggunakan kata Allah? tadi saya sudah jelaskan buat abang. Apa?
Kalau Allah itu Berarti salah, abang itu lalu bukan Tuhanmu dalam manusia. bahasa Indonesia apa namanya? Hei, Tuhanmu dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Dalam Skincare. bahasa Indonesia ya Allah. Iya, Katanya salah. katanya salah. Iya, tetapi kalau kita panggil Allah itu bukan tertuju kepada Allah SWT, Bang, tetapi Iya, tertuju kepada Adonai terus dari Elohim. mana? Dari mana datanya kata Allah itu dari mana? Dari terjemahannya, diambil Apa? dari terjemahan Arab, kata Allah itu. Aduh. Berarti Ini kalau kita lihat, pernah nggak adik-adik melihat ini? Tempat ayam bertelur mengeram, itu apa namanya di daerah kalian? Baka. Boti. Apa Kamboti namanya? kalau di saya. Kamboti kalau di sini. Iya. Bangka juga bisa. Nah, kalau di daerah teman di Jawa apa namanya? Tempat ayam bertelur mengeram itu apa namanya? apa ya? Tempat ngangker ayam, tempat angker ayam. Heeh. Tempat ngerem. Jerami, Angker mana? tarangan. Tarangan. Iya. Ini tarangan yang dikasih roh. Yang kita hadapi bicara ini tarangan ayam yang dikasih roh ini, makanya kayak gitu, belum sempurna dia, belum menetas. Tapi Bang Juma paham nggak? Apa nama ayam yang nggak jadi itu? Telur apa namanya? Itu namanya ampiri. Nah, ini si Joy ini telur amporo Oh, ini. kalau ini amporo. Aduh. Ini ayam yang nggak jadi nih. Tapi dikasih roh gitu. Kasih roh jadi Roh. belepotan. Allah yang Udah. tidak jadi, Kasihan. dipaksain Saudara untuk John kok adalah jadi. lebih baik Gitu Anda kan. pergi ini dulu, terapi dulu. Nggak usah ikut debat dulu, Bang. Abang terapi aja dulu. Ikatkan badan Anda dengan batu 20 kilo. Naik perahu, begitu ada jarak sekitar 30 meter dari pantai, buang badan Anda turun. Mudah-mudahan Anda bisa membaik ya. Itu terapi aja dulu. Jangan diskusi dulu. Jangan Mudah-mudahan terselamatkan. Mati. Jangan- Mati lah jangan- dia mati. Jangan dulu ikut diskusi, terapi dulu, konsentrasi untuk. Nggak usah ikut diskusi. Iya. Nah, Anda ke laut, kasih di belakang Anda itu batu 30 kilo, lompat. Mudah-mudahan begitu Anda keluar dari laut, 1 minggu ke depan bisa sembuh ya. Amin. Ya kalau dia bisa renang, Bang. Kalau nggak bisa renang, 30 Itu kilo. namanya diladung. oke, Diladung, aku iya. izin nyapa dulu. Oke, Firly, selamat siang. Agama apa, Firly? Iya, saya mantan Kristeng. Sekarang sudah Muslim. Oh, Islam. Mu'alaf ya? Oh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Istiqamah Bang. Ya silakan diskusi dulu. Saya bikin kopi dulu ya. Silakan. Iya, siap. Jadi